Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arandi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 193-10422 dari Prodi Penjaskesrek kelas A angkatan 2019. Ya baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi peran aktif kepemudaan. Latar belakang dari pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah saya. Ya, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pembangunan di bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan. Pembangunan pemuda dimaksudkan untuk menyamakan visi, misi dan persepsi tentang pembangunan dan pemberdayaan pemuda dalam menyikapi perubahan dinamika perkembangan yang terjadi di masa depan, memadukan langkah serta implementasi kebijakan pembangunan dan upaya pemberdayaan pemuda melalui tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian, baik yang dilakukan pemerintah yang terkait di tingkat pusat dan daerah, maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dan kalangan dunia usaha, sebagai pedoman bagi instansi terkait dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kepemudaan agar sesuai dengan kebutuhan dengan tuntutan yang harus dicapai untuk menghadapi tantangan di era persaingan internasional. Pemuda merupakan aset bangsa yang perlu dikembangkan potensinya karena merupakan potensi bangsa di masa datang, karena kalau tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi penghambat pembangunan dan akan menjadi beban negara. Untuk itu diarahkan dan dikembangkan bakatnya melalui kegiatan yang produktif. Ya, selanjutnya yaitu pengertian dari kepemudaan. Pemuda adalah suatu generasi yang di pundaknya terbebani berbagai macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan. Pemuda menjadi salah satu subjek menjadi dalam sejarah hingga perkembangan dunia sekarang. Peranannya tidak hanya terbatas dalam organisasi kepemudaan saja. Hingga saat ini sering kita lihat ada beberapa pemuda yang juga sukses di berbagai bidang yang mereka tekuni, baik itu sebagai pengusaha, anggota legislatif, politisi, hingga menjadi menteri. Tentu fenomena tersebut menunjukkan bukti bahwa pemuda memang memiliki kekuatan yang dipercaya mampu memberi kontribusi besar dalam perkembangan dunia. Dalam menjalankan perannya, salah satu fungsi pemuda adalah agent of control, yaitu sebagai pengawas atas hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Fungsi ini menjadi sangat penting dilakukan demi merespon gejala-gejala sosial maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, maka peranan pemuda sebagai agent of control semakin memberi arti demi menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat dan menyikapi kebijakan-kebijakan publik yang diberlakukan. Salah satu aspek paling penting dan dekat dengan kita adalah pengawasan pelayanan publik dari pemerintah sebagai penyelenggara kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Selanjutnya, fungsi kepemudaan di kalangan masyarakat. Tugas pemuda sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh desa tidak hanya sebatas mengkoordinir permasyarakatan, tetapi memiliki fungsi yang lebih luas untuk kemajuan desa. Namun begitu, tidak semua organisasi kepemudaan desa berjalan sesuai harapan, sehingga pembangunan dan pemberdayaan di bidang kepemudaan kurang berkembang secara optimal. Selanjutnya, tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintahan desa bagaimana caranya untuk menyatukan pemuda desa ini agar kompak dan maju untuk mencapai tujuan dibentuknya kepemudaan atau Karang Taruna. Selanjutnya, faktor-faktor kepemudaan. Faktor motivasi untuk kategori rendah yaitu sebanyak 4 orang, 9,52%. Kelompok ini belum memiliki ketertarikan atau dorongan diri untuk berorganisasi.
Untuk kategori sedang yaitu 13 orang, 30,95%. Untuk kategori tinggi yaitu sebanyak 25 orang, 59,53%, di mana kategori ini pemuda memiliki motivasi yang tinggi untuk berorganisasi. Berdasarkan deskripsi, data dapat diketahui bahwa pemuda memiliki motivasi tinggi untuk berorganisasi, karena menurut Danim dalam Syamsir Torang mengasumsikan motivasi sebagai aktivitas individu untuk dasar tujuan dan penentuan perilaku untuk mencapai tujuannya. Setiap individu mempunyai motivasi berbeda dalam melakukan suatu pekerjaan. Dorongan yang timbul dari dalam diri untuk melakukan sesuatu ini menjadi faktor penting bagi pemuda dalam menentukan sikap untuk berorganisasi. Motivasi dalam berorganisasi yang tinggi akan membuat suatu organisasi banyak pilihan dalam berkembang dan semakin banyak memberikan pengaruh pada organisasi dan anggota yang ada di dalamnya. Faktor lingkungan keluarga untuk kategori rendah yaitu 4 orang, 9,52%. Untuk kategori sedang yaitu 13 orang, 30,95%. Untuk kategori tinggi yaitu sebanyak 25 orang. Di mana kategori ini pemuda memiliki lingkungan keluarga yang sangat baik dan menganggap bahwa lingkungan keluarga memberikan pengaruh kepada pemuda dalam berorganisasi. Berdasarkan deskripsi, data dapat diketahui bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap sikap berorganisasi pemuda, karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama yang sangat penting. Keluarga merupakan lingkungan pertama individu dalam memperoleh ilmu dan pelajaran. Di dalam keluarga, organisasi sebenarnya diajarkan sejak dini dengan komunikasi yang dilakukan, hanya terkadang tidak semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu, keluarga menjadi bagian penting pemuda untuk belajar organisasi dan komunikasi menjadi hal yang penting dalam organisasi. Selanjutnya, faktor lingkungan masyarakat. Untuk kategori rendah yaitu 2 orang, 4,76%. Pada kelompok ini beranggapan lingkungan masyarakat kurang efektif dalam mempengaruhi sikap pemuda dalam berorganisasi. Untuk kategori sedang yaitu 26 orang, 61,90%. Kelompok ini beranggapan lingkungan masyarakat yang baik dapat mempengaruhi sikap pemuda dalam berorganisasi. Untuk kategori tinggi yaitu sebanyak 14 orang, 33,33%, di mana kategori ini pemuda beranggapan lingkungan masyarakat yang sangat baik dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada akan membuat pemuda senang dalam berorganisasi. Karena lingkungan keluarga berada dalam lingkungan masyarakat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Lingkungan masyarakat merupakan faktor yang besar dalam mempengaruhi kepribadian seseorang, terutama pemuda yang mencari jati diri. Lingkungan masyarakat dalam hal ini oleh aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat itu sendiri termasuk pemuda, tetapi peran aparatur desa dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Sikap dalam berorganisasi untuk kategori rendah yaitu 6 orang, 14,29%, di mana kategori ini pemuda memiliki sikap berorganisasi yang rendah. Untuk sikap berorganisasi kategori sedang yaitu sebanyak 15 orang, 37,71%. Pada kategori ini pemuda memiliki sikap organisasi yang sedang. Dan kemandirian proses belajar kategori tinggi sebanyak 21 orang, 51%. Di mana pemuda memiliki sikap organisasi yang tinggi dan mendukung, serta ingin memajukan organisasi sebagai sarana pembinaan dan pengembangan diri. Sikap di dalam berorganisasi berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi itu sendiri. Sikap ini berhubungan dengan pemahaman dan komitmen pemuda sebagaimana mereka dapat atau tidaknya memanfaatkan organisasi dan berkembang di dalamnya. Maksud peran aktif kepemudaan. Pemberdayaan pemuda Indonesia menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan kembali ekonomi Indonesia sesuai program prioritas arahan Presiden, di mana tahun 2022 mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Deputi 1 Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Faisal Abdullah menyampaikan Kemenpora memiliki 5 program prioritas. Dari kelima ini, yang terkait kepemudaan ada di program prioritas kedua dan ketiga. Kemenpora punya 5 program prioritas. Program prioritas terkait dengan kepemudaan terdapat pada program prioritas kedua dan ketiga. Program prioritas kedua, pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
Menurutnya, sesuai arahan Rapim sebelumnya, ada 4 program Deputi Pemberdayaan Pemuda tahun ajaran 2022. Pertama, koordinasi dengan Kas-Trepel terkait untuk perhitungan indeks pembangunan pemuda dalam 5 domain. 5 domain ini seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Katanya kedua, dukungan untuk pencegahan pemuda dari bahaya narkoba. Ketiga, kegiatan peningkatan persentase pemuda 16-30 tahun, mendukung domain partisipasi dan kepemimpinan. Keempat, angka kesakitan pemuda, kegiatan yang mengintervensi domain IPP khususnya domain kesehatan dan kesejahteraan. Kelebihan dari kepemudaan. Kepemudaan tidak cukup dengan menghafalkan berdiri organisasi Budi Utomo, Taman Siswa, dan Sumpah Pemuda, namun harus juga paham sejarah berdirinya KNPI sebagai wadah tunggal untuk berhimpunnya pemuda NKRI. Kita boleh bangga dengan apa yang disumbangkan oleh kaum muda pada masanya masing-masing. Mereka adalah pahlawan dan harus diakui karena pemuda yang besar adalah pemuda yang pintar bercermin dari sejarah pendahulunya. Kaum muda memiliki karakter yakni sebagai pelapis generasi, pewaris, dan pelanjut kelangsungan hidup masyarakat. Ada satu hal yang pasti dalam sejarah gerakan kaum muda di Indonesia, yakni semangat kepeloporan. Semangat ini adalah sebuah energi dan daya dorong bagi pembaharuan yang lahir dari kesadaran sosial dan pembaharuan. Dengan semangat kepeloporan tersebut, maka bangunan psikologis yang kritis, skeptis, kaum muda senantiasa berjalan di garda terdepan untuk mengambil prakarsa, perubahan, dan pembaharuan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. Manfaat sebagai organisasi. KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda Indonesia semakin dituntut untuk mengembangkan sikap-sikap kepemudaan yang kritis dan progresif, sekaligus menghindarkan diri dari sikap dan perilaku yang membebek epigonistik. Perilaku tersebut bukan tidak sejalan dengan dinamika kepemudaan yang kritis dan dinamis, tetapi akan membuat image bahwa KNPI tidak lebih sebagai kepanjang tanganan pemerintah untuk meredam dinamika kaum muda yang memiliki karakter agent of change di Indonesia. KNPI sebagai rumah besar, seluruh elemen organisasi pemuda harus menyadari bahwa eksistensi dan kesinambungan perjalanan sebuah lembaga tidak akan ada artinya manakala pada saat dibutuhkan peran, kiprah, dan kepeduliannya tidak hadir dalam kenyataan. KNPI terdepan dihadapkan pada tantangan bagaimana memberdayakan dirinya sekaligus menampilkan mode generasi muda yang dibutuhkan masyarakat di masa mendatang. KNPI merupakan wadah pemuda yang keberadaannya berangkat dari semangat kebersamaan dan persatuan untuk melakukan hal yang bermanfaat, sehingga hendaknya bisa menjadi contoh bagi generasi muda untuk itu. KNPI harus dapat menjadi sebuah kekuatan pembangunan yang mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Manfaat ini tidak hanya sebagai KNPI semata, namun juga bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan kepemudaan, yakni menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang berkarakter, kapasitas, dan berdaya saing tinggi. Semangat kepeloporan pemuda. KNPI dituntut untuk tidak a priori terhadap elemen apapun baik pemerintah maupun berbagai dinamika ragam potensi kepemudaan diantaranya LSM dan OKP lainnya. KNPI juga harus mampu menyikapi secara objektif berbagai problem sosial yang terjadi dan menyikapinya secara kritis, korektif, dan konstruktif. Semangat sejarah kepeloporan kaum muda hakikatnya adalah etik perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan fitrah manusia. Inilah menjadi tanggung jawab kita sebagai kaum muda, terutama KNPI sebagai ormas, tempat berhimpunnya kaum pemuda. Memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Semenjak kelahirannya, KNPI harus mampu membangun wacana perubahan bagi kaum muda dan menjadikannya sebagai anak masyarakat yang mandiri, visioner, dan mampu menjadi subjek sosial. Karena kritik paling keras terhadap KNPI saat ini adalah ketidakmandiriannya dalam membentengi generasi muda dari masalah narkoba, terorisme, dan aksi kekerasan. Untuk itu, orientasinya mampu dirumuskan dalam situasi sosial yang berubah, dan kinerjanya sebagai wadah yang berhimpun dapat dipertajam dengan kerja-kerja organisasi yang berkualitas. KNPI terjerumus dalam politik kepentingan. KNPI sebetulnya merupakan cerminan relasi antar negara dan kaum muda.
sekaligus sebagai produk dari relasi itu. Membicarakan KNPI dengan mengabaikan variabel negara hanya akan menjelas tampak luarnya, sementara realitas terdalam tidak dapat dibaca. Tampak luar itu adalah realitas internal KNPI yang seakan tegang. Kekurangan dari kepemudaan. Pemuda sekarang kehilangan musuh bersama. Pergerakan pemuda terdahulu bisa bergerak masih karena ada kesamaan tujuan. Misalnya menumbangkan pemerintah Orde Baru. Ini yang jadi semangat mereka, tapi ini yang menjadi pekerjaan rumah pergerakan pemuda sekarang, yaitu mencari musuh bersama yang baru. Pergerakan pemuda Indonesia tidak pernah didesain khusus untuk menghadapi persaingan pasar bebas Asia Tenggara. Pada saat pemuda Vietnam dan Laos sudah melakukan hal ini untuk berekspansi ke Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah dan pemuda Indonesia? Musuh abadi pergerakan pemuda Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan. Kita harus bersatu untuk menumpas musuh kemiskinan dan ketimpangan ini. Pergerakan pemuda Indonesia sebagai sebuah gerakan harus memiliki sama dulu ke dalam, baru kita bisa bergerak keluar dengan satu suara. Perlu konsolidasi besar gerakan kepemudaan untuk mendapat kesamaan pandangan. Ini harus kerja keras mahasiswa. Ya, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu untuk menjadi peran aktif kepemudaan, maka pemerintah setempatlah yang harus berusaha mendorong pemuda-pemudi untuk bagaimana pemuda-pemudi ini bisa menjadi acuan hidup dan membantu segala aktivitas masyarakat setempat. Pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional menggariskan bahwa pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu perlu dimantapkan fungsi dan peranan wadah-wadah kepemudaan seperti KNPI, Pramuka, Karang Taruna, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, dan organisasi fungsional pemuda lainnya. Ya, itulah tadi materi saya tentang peran aktif kepemudaan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.